Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini aku Kau Nusantara. Halo kabarnya teman-teman. Sudah pada pusing semua ya. Gimana tentang perawatan murai batu? Kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar rawatan murai batu itu. Bahwa kita harus gimana ya? Harus mengerti dasar-dasar kunci rawatan suatu burung kicau. Nah, kali ini saya juga banyak sedikit belajar ya teman-teman. Saya bukan bisa secara mutlak, saya juga belajar untuk mengamati bagaimana mengantisipasi murai batu pada umumnya yang lagi trouble atau belum jalan gantangan ya. Bahwasanya teman-teman di sini tidak menyikapi bahwa untuk rawatan dasar untuk murai batu tersebut kita harus mempunyai langkah-langkah untuk kedepannya. Karena di sini kan juga enggak menutup kemungkinan bahwa misalnya murai batu tersebut itu ini ya teman-teman, kita harus senantiasa bertujuan. Nah, dengan tujuan apa di sini kita merawat suatu burung kicauan ini untuk kontes ya teman, atau untuk gantangan, untuk beradu suara. Untuk itu teman-teman itu jangan berpatokan bahwa burung ini over emosi atau over birahi. Kali ini kita tidak bisa menemukan bahwasanya burung-burung tersebut itu mau dikondisikan seperti apa yang kita inginkan. Pada dasarnya kita harus mengerti bahwa murai batu tersebut dan burung-burung yang lainnya ya teman-teman, khususnya itu kita harus mempunyai dasar-dasar rawatan suatu burung tersebut. Kita itu satu ya, kita harus melihat apa yang kita berikan dan apa yang kita jalankan kesehariannya itu belum tentu maksimal. Jadi alangkah baiknya kita harus lebih baik tahu dulu dasarnya, dari dasar awalnya itu, entah burung-burung belum berprestasi atau yang burung prestasi atau burung yang trouble ya teman-teman. Jadi kita tahu di sini kita akan menyikapi bahwa burung tersebut itu harus punya rawatan dasar dulu. Dasarnya di mana teman-teman? Salah satu itu kuncinya harus kita itu tahu mengondisikan extra foodingnya. Yang kedua itu salah satunya antara lain perawatannya. Nah, kalau kita sudah mengamati dari extra foodingnya dan tahu cara perawatannya, tidak kemungkinan burung tersebut itu menjadi bagus untuk kedepannya. Maka dari itu teman-teman, kita juga belajar di sini ya teman-teman, bagaimana kita tahu perawatan kunci dasar tersebut. Salah satu contohnya bertujuan untuk apa? Mungkin burung tersebut belum ada materinya, mungkin burung tersebut ngelowo atau ngembang bulu atau yang sebagainya. Maka teman-teman di sini harus banyak mengerti sikap dan perilaku dan menyimak ya burung. Ya teman-teman, maaf, kita harus menyimak dari tingkah laku murai batu tersebut dalam kondisi yang bagaimana, maka kita tentukan rawatan tersebut. Maksudnya tentukan di sini kita harus berawal dari mana dulu.
dari rawatan atau extra foodingnya. Maka disitulah kita temukan nantinya. Suatu contoh gini ya teman, kita itu harus mengamati bagaimana rawatan yang baik. Maksud yang baik di sini, kalau kita sudah mengamati dari pola rawatan kita keseharian, maka dari itu kita senantiasa tahu di situ mungkin gimana ya teman-teman dari tingkah lakunya. Tapi teman-teman tidak memikirkan bahwa di sini teman-teman itu extra fooding dan rawatan, extra fooding dan rawatan. Padahal di situ kita harus mengamati salah satunya apa? Cuaca ya teman-teman. Yang tidak sering dikatakan itu cuaca. Cuaca suatu contoh panas atau hujan. Maka di situ teman-teman itu harus antisipasi bagaimana perawatannya dan bagaimana bentuk extra foodingnya yang kita berikan. Jadi nggak salah teman-teman kita memberikan ini. Mungkin nanti teman-teman itu berpikir, nanti ini kalau saya jor atau saya pangkas extra foodingnya itu biar dia kerja maksimal. Tapi kenyataan di lapangannya itu belum tentu maksimal secara jalannya, karena yang sampan pikirkan itu jalan gantangan pada situasi dan kondisi yang di tempat teman-teman ini kan tidak sama, khususnya mungkin di daerah wilayah yang bersuhu panas itu mungkin enaknya di extra fooding yang rendah atau extra fooding yang tinggi ya teman-teman. Maka dari itu sebaliknya, yang mungkin di cuaca yang dingin, maka di situ teman-teman itu bisa membedakan mana situasi dan kondisi di tempat teman-teman itu bisa mengantisipasinya dengan extra foodingnya atau perawatannya. Maka kali ini saya memberikan suatu contoh murai batu tersebut, di mana tempatnya, disitulah rawatan dan extra fooding itu yang cocok dan yang pas. Maka dari itu nanti teman-teman itu bisa mengondisikan bagaimana burung tersebut itu bisa bagus dan yang kita harapkan lah, gitu teman-teman. Saya tidak bisa panjang lebar ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman, biar video ini berkembang untuk kedepannya dan kita buka nanti satu persatu pembahasan burung murai batu yang bisa stabil dan maksimal di kedepannya ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.